Tribuners, ada berita hangat juga yang perlu Anda simak dan yang sebenarnya udah cukup viral juga dari lama. Pelarian panjang gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Mami ini akhirnya mencapai titik akhir. Buronan kelas kakap yang dikenal licin ini berhasil diringkus di Kamboja dan kini telah dipulangkan ke tanah air. Jadi nama Dewi Astutik ini bukanlah nama sembarangan di dunia hitam narkoba, Tribuners. Ia disebut sebagai otak di balik penyelundupan sabu seberat 2 ton. Barang haram ini bahkan ditaksir kabarnya memiliki nilai yang cukup fantastis hingga 5 miliar rupiah. Badan Narkotika Nasional menangkap buronan internasional ini pada Senin lalu, 1 Desember 2025, dan operasi lintas negara ini dijalankan setelah intelijen Indonesia berhasil melacak aktivitas sang target Dewi Astutik di Phnom Penh. Nah, pengejaran ini merupakan kelanjutan pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Dan kabarnya dari penangkapan ini bisa menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Suyudi, ini selaku Kepala BNN RI Komjen, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari Red Notice Interpol yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024. Kemudian untuk operasi penindakan ini dimulai pada 17 November 2025 setelah Kedeputian Berantas dan Kedeputian Hukum dan Kerjasama BNN menerima informasi intelijen mengenai keberadaan sasaran di Phnom Penh. Nah, BNN ini akhirnya mengeluarkan surat perintah pemberangkatan tim ke Kamboja pada 25 November 2025 dan akhirnya tim BNN pun tiba di Phnom Penh pada 30 November 2025 kemudian langsung melakukan koordinasi bersama dengan kepolisian Kamboja, kemudian Bais Perwakilan Kamboja, Interpol Polri, dan KBRI serta otoritas terkait lainnya. Dan operasi penangkapan Dewi Astutik ini kabarnya berlangsung cukup dramatis di Sihanoukville, Kamboja pada Senin lalu. Jadi sekitar pukul 13.39 waktu setempat, Tribuners, tim gabungan ini telah mendeteksi Dewi Astutik di lobi sebuah hotel di Sihanoukville. Ia berada dalam mobil Toyota Prius warna putih dan begitu kendaraan terhenti, tim yang sudah bersiaga ini langsung mengepung area dan mengamankan Dewi Astutik yang kabarnya saat itu bersama dengan seorang lelaki. Jadi langkah cepat ini dilakukan untuk mencegah target melarikan diri pemirsa maupun menghancurkan barang bukti. Dari tim BNN Republik Indonesia pada saat di TKP ini langsung melakukan verifikasi dan juga klarifikasi fisik tentunya untuk memastikan bahwa orang yang diamankan ini adalah benar DPO yang dimaksud. Untuk proses verifikasi ini dilakukan melalui pencocokan ciri fisik, identitas pendukung, serta data intelijen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dan setelah identitas ini dipastikan cocok, target pun langsung dibawa tentunya untuk proses hukum lebih lanjut. Kepala BNN mengakui bahwa menangkap Mami ini memiliki tantangan tersendiri. Jadi alasan utama kenapa cukup menjadi tantangan karena adalah Dewi ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Ia dikenal sangat licin, Tribuners, dan kerap berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain tentunya untuk menghindari deteksi aparat. Dan hal inilah yang membuat jejaknya sempat sulit diendus. Namun berkat kerjasama government to government dan koordinasi intensif dengan otoritas luar negeri, pelariannya di Kamboja akhirnya berhasil dihentikan. Dan sehari setelah penangkapan, Dewi pun langsung diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa malam. Penampakan Dewi Astutik ini terlihat jelas ketika ia turun dari pesawat dengan pengawalan ketat petugas BNN bersenjata lengkap. Ia nampak mengenakan kaos biru muda, masker hitam, dan celana panjang. Nah, yang menjadi sorotan ini adalah kedua tangannya yang terikat kabel tis atau zip tis putih di bagian depan, dan tanpa banyak bicara ia pun langsung digiring masuk ke mobil tahanan BNN untuk dibawa ke markas pusat guna menjalani pemeriksaan intensif terkait aliran dana dan jaringan logistiknya.
Nah, pemirsa, awal Dewi Astuti menjadi buron narkoba ini diketahui dari penyelundupan ketika sebuah kapal bernama KM Sea Dragon Tarawa diamankan di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kepala BNN RI Komjen Martinus Hukom menyebut saat kapal tersebut diamankan, pihaknya bersama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai mengamankan 2 ton sabu yang dikemas dalam 2.000 bungkus teh Cina. Bungkusan ini disimpan dalam 67 box pada bagian kompartemen kapal. Dan setelah memastikan keberadaan kapal, tim BNN pun dibantu TNI, Polri, dan Bea Cukai langsung mengarah ke sana dan berhasil menarik kapal tersebut ke dermaga Tanjung Unjang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sabu ini berasal dari jaringan internasional Golden Triangle yang beroperasi di Thailand, Myanmar, dan juga Laos. Adapun jaringan ini diketahui dengan memanfaatkan perairan di Kepri sebagai jalur penyelundupan menuju Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di sisi lain, kapal KM Sea Dragon Tarawa ini berangkat dari wilayah perairan Andaman Nicobar dan melintasi rute Outport Limited sebelum ditangkap saat menuju utara perairan Karimun. Martinus mengatakan pengiriman sabu menggunakan kapal tersebut diotaki oleh Dewi Astuti. Dia menyebut Dewi Astuti ini merupakan pengendali sekaligus perekrut kurir, yang saat itu dia juga menduga bahwa Dewi berada di sekitar Kamboja ketika kapal tersebut diamankan. Dan selengkapnya akan ada tayangan video yang mungkin bisa Anda simak terkait dengan informasi ini. Disampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan BAIS perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kemenlu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.